Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,16% ke angka 8.419. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten favoritnya investor yang cara pergerakan saat ini sudah mulai membaik dan ternyata JP Morgan mulai masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Curi Start Borong Saham BBCA Menjelang Hilal Dividen Interim Tahun 2025. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Deretan investor terpantau telah bermanuver memperbesar kepemilikan saham BBCA sebelum hilal pembagian dividen interim tahun 2025 ini. Jadi bisa kita baca lebih lanjut. Memasuki pekan keempat November tahun 2025, sejumlah investor institusi terpantau baru saja memborong saham BBCA. Dari data Bloomberg hari Kamis tanggal 20 November ini, Nomura Holding Inc. baru saja memborong 2,19 juta lembar saham BBCA. JP Morgan juga terpantau membeli 16,78 juta saham BBCA. Jadi ada beberapa investor besar juga yang terpantau masih masuk. Ada Overseas China Bank yang juga masuk akumulasi. Aksi borong saham BBCA oleh deretan investor institusi tersebut masih sejalan dengan konsensus sekuritas yang dihimpun oleh Bloomberg. Terkini sebanyak 34 dari 36 sekuritas yang mengulas saham BBCA memberikan rekomendasi untuk beli. Sisanya 2 menyarankan to hold. Adapun untuk target harga BBCA itu sekitar harga 10.476 dalam 12 bulan ke depan. Saat ini memang ada kisi-kisi untuk pembagian dividen term. Walaupun belum pasti berapa pembagian dividennya, tapi biasanya payout ratio-nya sekitar 68%. Kan tahun lalu itu sekitar 68. Nah sekarang kita lihat dulu secara teknikal. BBCA bisa kita perhatikan secara teknikal sebenarnya saat ini sudah mulai oke. Sebelumnya memang bergerak sangat downtrend, tapi saat ini bisa kita lihat mulai bangkit, mulai membentuk high low, dan sudah berhasil break garis EMA 50 150. Tapi saat ini untuk BBCA masih tertahan di sekitar harga 8.700. Beberapa kali bisa kita lihat mencoba break 8.700, BBCA gagal break. Saat ini mencoba untuk bertahan di garis EMA 150 di sekitar 8.450 yang saat ini masih berupa daerah support untuk saham BBCA. Dan hari ini BBCA sempat bergerak naik di atas 8.600, sempat menyentuh 8.600, tapi penutupan kembali melemah di harga 8.425. Jadi candle hari ini memang tidak begitu oke. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, walaupun hari ini turun, asing malah masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dalam satu minggu terakhir bisa kita lihat asing sudah mulai masuk akumulasi. Di broker summary juga terpantau walaupun hari ini turun, ini masih ada akumulasi. Sehingga teman-teman sudah punya saham BBCA, misalnya saat ini masih layak untuk coba di hold. Apabila teman-teman mau coba entry saat ini masih bisa coba dipantau. Bisa entry apabila berhasil naik di atas 8.500 atau coba tunggu di sekitar support terdekat di sekitar 8.300 sampai 8.350 untuk buy on support untuk BBCA saat ini. Dan bisa kita lihat untuk support di bawahnya masih ada support EMA 50 di sekitar 8.225. Selama BBCA kuat di atas garis EMA 50 secara teknikal saya lihat masih akan sideways cenderung uptrend. Dan secara teknikal saat ini BBCA masih oke. Dan asing juga sudah mulai masuk akumulasi. Sehingga saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes resisten di sekitar 8.700 sampai 8.800 untuk target swing-nya. Sekarang saya coba update Mandiri. Mandiri juga secara teknikal menarik. Bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini Mandiri memang mencoba untuk break garis EMA 150 di sekitar 4.810 sampai 4.800 ini memang masih gagal. Sempat pada tanggal 11 November melemah mendekati support 4.600. Tapi saat ini Mandiri bisa kita sudah berhasil break garis EMA 150. Dan hari ini bisa kita sempat mendekati target di harga 5.000 yang memang merupakan resisten psikologis. Kenaikan hari ini memang candle tidak begitu oke karena candle doji terus ada gap up. Dan memang untuk Mandiri untuk minggu ini kami masukkan ke watchlist untuk coba dipantau karena menarik apabila memang berhasil break garis EMA 150. Apalagi jika kita perhatikan di sini untuk Mandiri dari satu minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk. Hari ini juga asing masih masuk dengan jumlah sangat besar. Kenaikan 1% lebih hari ini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga potensi untuk kembali naik mengetes 5.000 atau malah break 5.000 masih lumayan besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya di sekitar 4.800 bisa pertimbangkan untuk swing apabila gagal break 5.000 atau hold satu selama Mandiri tidak turun bawah 4.800. Dengan target lebih jauh di sekitar 5.300 sampai 5.400 untuk target berikutnya apabila memang berhasil break 5.000. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry, masih bisa coba dipantau.
bisa buy on breakout apabila mandiri berhasil break 5.000, atau jika masih gagal break, tetap masih bisa coba tunggu di sekitar 4.800 untuk buy on support, karena 4.800 saat ini masih berupa support lumayan kuat. Sekarang kita lihat BBNI. Untuk BBNI 2 minggu lalu kami masukkan ke watchlist juga kan, cara pergerakan juga hampir mirip BBCA, sudah mulai membaik. Untuk BBNI bisa kita lihat memang belum sempat mencapai target di 4.600, tapi saat ini BBNI masih kuat di atas support 4.400. Hari ini BBNI juga sempat naik ke sekitar harga 4.560, tapi penutupan terbentuk candle tidak oke, candle merah shadow ke atas lumayan panjang dan berada di sekitar 4.460. Tapi untuk teranjang menengah BBNI menurut saya juga saat ini masih oke, dan garis EMA 50-150 juga saat ini ada potensi untuk berpotongan di sekitar harga 4.300. Jadi selama BBNI kuat di atas 4.300, teman-teman masih mau hold, menurut saya masih sangat layak untuk coba di hold, karena belum ada tanda-tanda untuk reversal atau mulai downtrend. Nah, untuk BBNI bisa kita perhatikan di sini, asing juga sama masih terus masuk akumulasi. Ini juga salah satu alasan kenapa 2 minggu lalu kamu masuk ke watchlist. Asing sudah mulai masuk, secara teknikal saat ini masih oke, dan bisa kita lihat ini juga masih ada akumulasi. Jadi untuk BBNI saya juga masih on track untuk kembali naik, mengetes atau mencoba break resisten di 4.600. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di 4.800. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau coba pantau dari entry, misalnya untuk saat ini lebih oke coba tunggu di sekitar 4.400. Ini masih berupa support lumayan kuat. Bisa kita perhatikan beberapa kali BBNI mengetes 4.400, ini masih bisa bertahan dari bawah. Dan di bawah juga masih ada support kuat di 4.300 karena berada di sekitar garis EMA 50-150. Untuk BBRI juga bisa kita lihat hari ini juga mencoba untuk break 4.000, ini masih belum berhasil break. Ini juga menarik menurut saya secara teknikal, hampir mirip dengan Mandiri. BBRI juga mencoba break garis EMA 150, sampai saat ini memang masih belum terkonfirmasi break. Jadi garis EMA 150 di sekitar 3.960 untuk candle hari ini, karena di candle merah ini sebenarnya sudah bisa kita konfirmasi karena hari Rabu kemarin candle sudah berada di atas garis EMA 150, tapi saat ini di atasnya ada resisten kuat juga di 4.000. Dan bisa kita perhatikan di sini garis EMA 50 di 3.900 sampai saat ini masih berupa support kuat. Jadi sebelumnya berhasil break garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150 dan 4.000 gagal, melemah ke garis EMA 50, BBRI bisa bertahan dan kembali rebound. Jadi saat ini masih mencoba untuk break harga 4.000. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau BBRI juga masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout apabila berhasil break 4.000. Kan secara teknikal BBRI akan mulai uptrend apabila berhasil break 4.000 ini. Dan target take profit atau target swing jangka pendek di 4.200 sampai 4.250. Karena zona ini bisa kita lihat beberapa kali sebelumnya menahan kenaikan dari saham BBRI. Atau hold saya terus selama BBRI tidak turun kembali di bawah garis EMA 50. Dan bisa kita perhatikan untuk BBRI di broker summary, asing juga sama 1 minggu terakhir sudah mulai masuk. Bisa kita lihat walaupun hari ini turun, asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar dan ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi yang sudah punya saat ini masih sangat layak coba di hold kan. Cara pergerakan asing rata-rata sudah mulai masuk ke saham perbankan blue chip. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.